Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hatta Ilham dengan NIM 33332100039 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia poin 6 sampai 9. Yang keenam yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Lalu yang ketujuh ada menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial gas atau Kp. Lalu yang kedelapan ada hubungan Kc dan Kp. Dan yang kesembilan ada aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Yang pertama ada volume, kedua ada tekanan, ketiga ada suhu, dan yang keempat ada konsentrasi. Yang pertama, volume. Poinnya adalah jika volume ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki koefisien lebih besar. Sebaliknya, jika volume dikurangi, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien lebih kecil. Contohnya di sini terdapat gas amoniak, gas pembentukan amoniak yaitu N2 dalam wujud gas ditambah 3H2 dalam wujud gas setimbang dengan 2NH3 dalam wujud gas. Jika volume ditambahkan, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien lebih besar. Jumlah koefisien reaksi kiri. Kita hitung dulu jumlah koefisien reaksi kiri, yaitu di sini koefisien N ada 1 dan koefisien H ada 3. Maka 1 ditambah 3 adalah 4. Lalu kita hitung jumlah koefisien kanan. Jumlah koefisien kanan ada 2. Karena koefisien reaksi kiri lebih besar daripada koefisien reaksi kanan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Lalu yang kedua, ada tekanan. Poinnya adalah jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien lebih kecil. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke koefisien reaksi yang besar. Contoh, di sini masih sama, ada N2 dalam wujud gas ditambah 3H2 dalam wujud gas, timbang dengan 2NH3 dalam wujud gas. Pertanyaannya adalah jika tekanan ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang pertama kita tentukan dulu jumlah koefisien reaksi kiri. Itu ada 1 dan 3, maka ada jumlah koefisien reaksi kiri ada 4. Dan jumlah koefisien reaksi kanan ada 2NH3. Karena koefisien reaksi kiri lebih besar daripada koefisien reaksi kanan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Lalu yang ketiga ada suhu. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang menyerap panas atau endotherm. Ciri reaksi ini adalah delta H-nya positif, di mana delta H adalah perubahan panas atau kalor. Poin yang kedua adalah jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa yang melepas panas atau exotherm. Ciri reaksi ini adalah delta H-nya negatif. Contohnya adalah N2 dalam wujud gas ditambah 3H2 dalam wujud gas timbang dengan 2NH3 dalam wujud gas. Delta H-nya diketahui adalah minus 90 kJ. Reaksi pembentukan NH3 adalah exotherm karena delta H di sini negatif. Kebalikan dari reaksi exotherm adalah endotherm. Maka jika reaksi pembentukan NH3 adalah exotherm, maka reaksi N2 dan H2 adalah endotherm. Maka jika suhu dinaikkan, reaksi akan bergeser ke arah N2 dan H2 karena mereka endotherm. Lalu yang keempat ada konsentrasi. Jika konsentrasi unsur atau senyawa di salah satu ruas ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan. Sebaliknya, jika konsentrasi atau unsur senyawa di salah satu ruas dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah dirinya sendiri. Misalnya, di sini ada N2 dalam wujud gas ditambah 3H2 dalam wujud gas timbang dengan 2NH3 dalam wujud gas. Jika konsentrasi N2 atau H2 ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk, ke arah kanan. Sebaliknya, jika NH3 yang ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan atau ke arah kiri. Lalu jika N2 atau H2 dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan, yaitu ke arah kiri, ke arah dirinya sendiri.
Sebaliknya, jika NH3 yang dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk atau ke arah kanan. Lalu selanjutnya ada tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial. Definisi KP. Hasil kali tekanan parsial gas-gas reaksi dibagi dengan hasil tekanan parsial gas-gas reaksi yang telah dipangkatkan oleh koefisien masing-masing. Contohnya di sini ada KP dari cara menentukan KP dari gas A ditambah B setimbang menjadi C dan D dengan koefisiennya. Di sini cara mencarinya adalah tekanan parsial gas C atau produk dipangkatkan koefisiennya atau P dikali tekanan parsial gas D dipangkatkan koefisiennya yaitu Q dibagi dengan tekanan parsial gas A dengan dipangkatkan koefisiennya dikali dengan tekanan parsial gas B dipangkatkan koefisiennya. Langkah-langkah menentukan harga KP. Yang pertama adalah dengan kita tulis persamaan reaksi. Lalu yang kedua menentukan jumlah mol dalam keadaan setimbang. Yang ketiga menentukan tekanan parsial masing-masing gas. Dan yang keempat, masukkan data tekanan parsial ke rumus KP. Contohnya di sini ada gas A ditambah 3B setimbang dengan 2C ditambah 2D. Oh ya, dalam menentukan harga KP ini, pastikan yang dihitung itu yang ininya yang dalam wujud gas. Yang senyawa ini dalam wujud gas. Kalau yang dalam wujud selain gas tidak perlu dihitung atau kita biarkan saja. Nah, lalu kita menentukan jumlah mol dalam keadaan setimbang dengan membuat mula-mula reaksi dan sisa. Lalu selanjutnya, jika sudah diketahui molnya, kita menentukan tekanan parsial gas masing-masing, yaitu dengan cara, contohnya untuk gas A, dengan cara mol A dalam keadaan setimbang atau sisa ini dibagi mol total dikali tekanan total. Lalu jika semua gas sudah ditentukan tekanan parsialnya, kita masukkan ke rumus KP, yaitu tekanan parsial gas C pangkatkan 2 karena koefisiennya 2, dikali tekanan parsial gas D dipangkatkan 2, dibagi tekanan parsial gas A dikali tekanan parsial gas B pangkatkan 3. Kita masuk ke contoh soal. Sebanyak 5 mol gas amoniak dimasukkan ke dalam suatu wadah dan terurai sebanyak 2 mol menghasilkan gas nitrogen dan hidrogen. Campuran gas-gas pada kesetimbangan menimbulkan tekanan total yaitu 3,5 atm. Maka berapa harga KP? Nah, di sini kita tentukan dulu reaksinya dan kita tentukan MRS-nya, mula-mula reaksi dan sisa. Di sini terdapat di soal gas amoniak dimasukkan ke dalam suatu wadah. Kita tulis 2NH3, kita tulis reaksinya dalam wujud gas setimbang dengan N2 dalam wujud gas ditambah 3H2 dalam wujud gas. Karena sebanyak 5 mol gas, kita tulis di sini mula-mulanya 5 mol. Dan terurai sebanyak 2 mol. Maka di sini di reaksi kita tulis 2 mol. Nah, untuk mula-mula dari gas N2 dan H2, itu kita strip atau kita kosongkan saja, karena mula-mula dari produk itu tidak ada. Lalu untuk menentukan reaksinya, yaitu dengan cara koefisien N2 1 dibagi 2 dikali 2. Jadi setengah dikali 2, yaitu 1 mol. Begitu pula dengan H2, 3 dibagi 2 dikali 2. Jadi hasilnya 3 mol. Nah, lalu kita tentukan sisanya. Untuk reaksi sebelah kiri kita kurang, sedangkan untuk reaksi sebelah kanan kita tambah. Di mana di sini terdapat 3 mol, 1 mol, dan 3 mol. Maka mol totalnya adalah 7 mol. Sedangkan sudah diketahui di soal, tekanan totalnya adalah 3,5 atm. Lalu selanjutnya kita tentukan tekanan parsial gas masing-masing gas, yaitu tekanan parsial NH3 di sini.
Karena di sini kan rumusnya tadi mol total, mol tekanan, mol gas NH3 dibagi mol total dikali tekanan total, yaitu makanya 3 dibagi 7 kali 3,5, hasilnya 1,5. Begitu pula dengan gas tekanan parsial gas N2, yaitu 1 dibagi 7 kali 3,5, hasilnya 0,5. Dan tekanan parsial gas H2 juga 3, kan di sini 3 dibagi 7 kali 3,5, hasilnya 1,5. Lalu karena sudah kita ketahui tekanan parsial masing-masing gas, kita masukkan ke rumus KP, yaitu tekanan parsial gas N2 dikali koefisiennya 1, dipangkatkan koefisiennya, dikali dengan tekanan parsial gas H2 dipangkatkan koefisiennya 3, dibagi tekanan parsial gas NH3 dipangkatkan koefisiennya. Makanya sama dengan 0,5 dikali 1,5 pangkat 3 dibagi 1,5 pangkat 2. Ini bisa kita coret di sini, jadi tinggal pangkat 1, 0,5 kali 1,5 hasilnya 0,75. Lalu selanjutnya contoh soal yang kedua. Dalam bejana yang volumenya 5 liter dimasukkan 0,6 mol gas HI, sehingga terjadi reaksi kesetimbangan 2HI dalam wujud gas timbang dengan H2 dalam wujud gas ditambah I2 dalam wujud gas. Bila setelah sistem mencapai kesetimbangan masih terdapat 0,3 mol HI, tentukan harga konstanta kesetimbangan Kp pada temperatur 500 derajat Kelvin dan R 0,082. Ini kita tulis sama seperti tadi, kita tulis reaksinya, lalu kita tulis MRS-nya. Sini terdapat 0,6, kita tulis 0,6, dan di sini kan tertulis bila setelah sistem mencapai keadaan setimbang masih terdapat 0,3, berarti di sini 0,3. Nah, 0,6 dikurangi berapa yang hasilnya 0,3, yaitu 0,3. Maka kita tulis di reaksi 0,3 mol. Nah, untuk menentukan H2 ini, sama seperti tadi, yaitu 1 dibagi 2 dikali 0,3, hasilnya 0,15. Begitupun untuk I2. Koefisien I2, 1 dibagi koefisien HI, yaitu 2 dikali 0,3, hasilnya 0,15. Nah, kita semua sudah mendapatkan tekanan parsial, keadaan setimbang atau sisanya pada masing-masing gas. Lalu selanjutnya kita masukkan ke rumus. Nah, karena di sini tekanan totalnya tidak diketahui, yang diketahui malah suhu dan R-nya, maka kita menggunakan rumus PV-nRT atau menggunakan rumus gas ideal, di mana P sama dengan N per V dikali R dikali T. Nah, ini kita hitung tekanan parsial gas HI yaitu 0,3 dibagi volume total, volumenya 5 liter, dikali 0,082 dikali 500, yaitu hasilnya 2,46 ATM. Begitu pula dengan H2, 0,15 dibagi 5 dikali 0,082 dikali 500 sama dengan 1,23 ATM. Dan tekanan parsial I2 juga kita hitung, hasilnya 1,23 ATM. Lalu kita masukkan ke rumus KP, yaitu tekanan parsial gas H2 dipangkatkan koefisiennya, dikali tekanan parsial gas I2 dipangkatkan koefisiennya, dibagi tekanan parsial HI dipangkatkan koefisiennya, yaitu 1,23 kali 1,23 dibagi 2,46 pangkat 2, yaitu hasilnya 0,25 ATM. Lalu selanjutnya ada hubungan KC dengan KP. Tetapan parsial gas bergantung pada konsentrasi gas dalam ruangan. Maka tetapan kesetimbangan parsial Kp dari gas dapat dihubungkan dengan tetapan kesetimbangan konsentrasi Kc dari gas tersebut. Hal ini sesuai dengan persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Karena N per V adalah C, maka P sama dengan C kali R kali T, sehingga persamaan menjadi
Kp sama dengan Kc dikali R kali T dipangkatkan delta N gas, di mana delta N adalah koefisien kanan dikurangi koefisien kiri. Agar lebih mudahnya, kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal untuk hubungan Kc dan Kp. Pada suhu 27 derajat Celcius dalam ruangan dengan volume tertentu yang bertekanan 1 atm terdapat gas N2O4 yang terurai menjadi NO2 sesuai dengan reaksi, yaitu N2O4 dalam wujud gas timbang dengan 2NO dalam wujud gas. Diketahui R sama dengan 0,082 dan harga K sama dengan 0,489 atm. Maka harga Kc pada suhu tersebut adalah, jadi di sini kita sudah diketahui harga Kp-nya, sedangkan kita disuruh mencari harga Kc. Sama seperti tadi, kita tulis dulu reaksi kesetimbangannya, yaitu N2O4 dalam wujud gas timbang dengan 2NO3 dalam wujud gas. Lalu kita hitung koefisien sebelah kiri, koefisien sebelah kanan dikurangi koefisien sebelah kiri, yaitu 2 dikurangi 1, maka delta N-nya 1. Lalu untuk suhu 27 derajat Celcius kita ubah ke Kelvin, yaitu 300 derajat Kelvin. Kita masukkan ke rumus Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Hubungan antara harga Kc dengan Kp yaitu, karena Kp-nya di sini sudah diketahui 0,489 atm, kita masukkan 0,489 sama dengan Kc, buka kurung 0,082 kali 300 pangkat 1. Karena delta N-nya 1, jadi nggak usah ditulis. 0,489 sama dengan 0,082 kali 300 itu 24,6 kali Kc. Maka Kc sama dengan 0,489 dibagi 24,6. Maka Kc-nya adalah 0,0199 atau dibulatkan menjadi 0,2. Maka harga Kc pada suhu tersebut adalah 0,02. Lalu selanjutnya ada aplikasi kesetimbangan di industri. Reaksi kesetimbangan banyak diterapkan dalam proses industri kimia. Tujuannya untuk memperoleh hasil produksi yang berkualitas tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Metode yang ditempuh yaitu membuat kesetimbangan bergeser ke arah produk dan menjaga agar produk tidak kembali menjadi zat awal. Contohnya adalah pembuatan asam sulfat atau H2SO4. Pembuatan asam sulfat dilakukan melalui proses kontak. Caranya dengan membakar belerang murni atau es di udara agar terbentuk gas SO2. Reaksinya adalah es dalam wujud solid atau padat ditambah O2 dalam wujud gas bereaksi menjadi SO2 dalam wujud gas. Beberapa kegunaan asam sulfat sebagai berikut. Yang pertama sebagai bahan dasar pada industri cat, plastik, aki, tekstil, dan bahan peledak. Kemudian yang kedua digunakan pada proses pemurnian minyak tanah. Yang ketiga sebagai bahan dasar pupuk amonium sulfat atau ZA. Dan asam fosfat atau H3PO4. Lalu yang keempat untuk menghilangkan karat besi pada baja sebelum dilapisi seng atau timah. Sekian dari penjelasan saya, semoga teman-teman memahami apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.